Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Mansur selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi online dari kelompok kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Farhan Lutfi Aminuddin dengan NIM 36. Saya Fauzan Kilwalaga dengan NIM 163. Oke. Kami akan mereview jurnal yang judulnya The Analysis of Financial Performance in Sharia Banking listed on the Indonesian Stock Exchange 2018-2022 atau dalam bahasa Indonesia yaitu analisis kinerja keuangan pada perbankan syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Identitas jurnal dan penulis. Untuk judul The Analysis of the Financial Performance in Sharia Banking listed on the Indonesian Stock Exchange 2018-2022. Jurnalnya Jurnal Manajemen dan Perbankan atau JUMPA. Volume dan edisinya Vol 11 Edition 2. Juni 2024 halaman 50-62. Untuk penulis Mansur Hadi Mursyid, Tamamuddin dan Nabila Khaironisa Ritanti dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia. Latar belakang penelitian. Penelitian ini menekankan pentingnya rasio keuangan dan metrik kinerja seperti EPS, ROA, ROE, dan NPM dalam menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan dan daya tariknya sebagai investor. Penelitian ini menyoroti bahwa EPS merupakan indikator kritis yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas dan penilaian saham, terutama dalam konteks perbankan syariah di tengah kondisi keuangan yang fluktuatif selama era pandemi. Para penulis ini juga menekankan pentingnya analisis rasio-rasio ini untuk memahami pengaruhnya terhadap EPS yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam investasi. Studi ini berfokus pada 4 bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 dengan tujuan menganalisis bagaimana ROA, ROE, dan NPM memengaruhi EPS sambil mempertimbangkan dampak potensial pandemi terhadap kinerja keuangan. Yang selanjutnya ada tinjauan literatur. Tinjauan literatur yaitu membahas pentingnya rasio keuangan seperti ROA, ROE, dan NPM dalam mengevaluasi kinerja perbankan dan pengaruhnya terhadap EPS. Beberapa studi menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan untuk memberikan sinyal kesehatan perusahaan kepada investor yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan pengambilan keputusan investor. Bukti empiris dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ROA dan NPM umumnya memiliki dampak positif dan signifikan terhadap EPS karena masing-masing mencerminkan sebuah efisiensi operasional dan margin laba. Sebaliknya, pengaruh ROE terhadap EPS itu ditemukan berbagai variasi. Beberapa studi melaporkan hubungan positif, sementara yang lain dengan mempertimbangkan efek jangka panjang menyarankan pengaruh negatif atau tidak signifikan, terutama selama kondisi luar biasa ini seperti pandemi COVID pada 2019 sampai 2022. Temuan ini menyoroti pentingnya faktor kontekstual seperti kondisi ekonomi yang dapat mengubah hubungan tipikal antara rasio keuangan ini dan EPS, sehingga penting untuk mengkaji ulang dampak-dampak ini dalam periode studi spesifik seperti era pandemi COVID-19. Selanjutnya ada metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis regresi data panel yang menggabungkan data cross-seksional dan time series untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap EPS. Secara spesifik, studi ini menggunakan teknik sampling purposive untuk memilih 4 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI yang telah go public dengan total 40 sampel data yang mencakup periode 2018 hingga 2022. Sebelum melakukan analisis regresi, beberapa uji diagnostik dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai. Yang pertama ada uji Chow untuk memutuskan antara model efek tetap atau efek umum. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas yaitu 0.6177 melebihi 0.05 sehingga model efek umum diterima. Sedangkan untuk uji Hausman yaitu untuk menentukan apakah menggunakan model efek tetap atau efek acak. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 menyarankan pengguna model efek acak. Selanjutnya ada uji Lagrange multiplier atau LM. Untuk mengonfirmasi kesesuaian model efek umum, nilai probabilitas di atas 0,05 menunjukkan penggunaan model ini. Untuk selanjutnya ada uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas misalnya Jarque-Bera untuk memastikan data terdistribusi normal dengan uji normalitas menunjukkan nilai P0,05 yang mendukung validitas analisis regresi. Variabel yang diukur meliputi ROA, ROE, dan NPM sebagai variabel independen, serta EPS sebagai variabel dependen. Rumus perhitungan didasarkan pada data laporan keuangan dan analis dilakukan menggunakan perangkat lunak Iveus 12. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan. Baik, terima kasih. Sebelumnya itu kita lanjut ke hasil penelitian. Penelitian ini menyajikan sejumlah temuan utama terkait pengaruh faktor-faktor perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang pertama itu pengaruh positif atau ROA terhadap EPS. Hasil analisis menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap EPS setiap peningkatan 1%. Pada ROA diproyeksikan meningkatkan EPS sebesar 6,228%, yang mengindikasikan bahwa efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya berdampak langsung terhadap laba per saham. Yang kedua, pengaruh tidak signifikan ROE terhadap EPS. Meskipun nilai statistik untuk ROE menunjukkan arah negatif, statistik ini tidak signifikan secara statistik. P0,05 ini menyiratkan bahwa ROE dalam konteks penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap EPS dalam jangka waktu dan instance yang diamati. Yang ketiga, pengaruh positif NPM terhadap EPS. NPM memiliki pengaruh positif dan signifikan, di mana kenaikan 1% NPM akan meningkatkan EPS sebesar 320,9776%. Hal ini menunjukkan bahwa margin laba bersih adalah indikator utama dalam mempengaruhi laba per saham perusahaan. Yang keempat, pengaruh bersama ROA, ROE, dan NPM secara signifikan. Secara bersamaan, ketiga
Variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap EPS dengan nilai F sebesar 19,75811 dan P value sebesar 0,00, menegaskan bahwa kombinasi faktor-faktor keuangan ini mampu menjelaskan variabilitas EPS secara signifikan. 5. Analisis statistik deskriptif. Data menunjukkan bahwa rata-rata ROA adalah 1,293250 dengan standar deviasi 3,395148, menandakan variasi yang cukup besar dalam efisiensi penggunaan aset. Sementara itu, rata-rata EPS adalah 51,55250 dengan nilai maksimum mencapai 231, menunjukkan adanya potensi pertumbuhan yang berbeda di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Penemuan ini menguatkan pentingnya efisiensi aset dan margin laba bersih dalam menentukan laba per saham di perusahaan perbankan syariah. Temuan bahwa ROA berdampak positif signifikan sejalan dengan teori bahwa aset yang efektif digunakan mampu meningkatkan laba bersih dan pada akhirnya EPS sebaliknya. Hasil yang menunjukkan tidak signifikan ROE terhadap EPS mungkin dipengaruhi oleh dampak jangka panjang pandemi dan faktor eksternal lainnya yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, temuan ini relevan untuk manajer dan investor dalam pengambilan keputusan. Mereka disarankan untuk fokus pada peningkatan efisiensi aset dan margin laba bersih sebagai indikator kinerja utama yang mendukung pertemuan laba per saham secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini memberikan fondasi bagi pengembangan strategi keuangan perusahaan dan kebijakan investasi yang lebih fokus pada pengelolaan aspek keuangan yang signifikan. Pengelolaan efisiensi aset dan peningkatan margin laba bersih dapat menjadi fokus utama untuk meningkatkan nilai EPS dan daya saing perusahaan di pasar modal syariah. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu return on asset atau ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap per share atau EPS, menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset perusahaan berperan penting dalam meningkatkan laba per saham di perusahaan perbankan syariah selama periode 2018 sampai 2022. Yang kedua itu return on equity atau ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap EPS dengan arah hubungan yang negatif yang dipengaruhi oleh faktor jangka panjang pandemi dan kondisi eksternal lainnya, serta menunjukkan bahwa pengelolaan modal sendiri tidak secara langsung meningkatkan laba per saham. Yang ketiga, net profit margin atau NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap EPS, menegaskan bahwa margin keuntungan bersih merupakan indikator utama yang mampu meningkatkan laba per saham perusahaan. Yang keempat, secara bersama-sama ROA, ROE, dan NPM secara signifikan mempengaruhi EPS, di mana faktor efisiensi aset dan margin laba bersih menjadi bagian penting dari kinerja keuangan yang akan berdampak positif terhadap laba per saham.
Hasil ini memberikan rekomendasi bagi pihak manajemen perusahaan untuk lebih memfokuskan pada pengelolaan efisiensi aset dan peningkatan margin laba bersih sebagai upaya meningkatkan kinerja keuangan dan nilai saham perusahaan di pasar modal syariah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih paham mengenai apa yang dibahas di jurnal ini dan bagaimana, kalian simak video berikut ini untuk lebih paham tentang jurnal ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebetulnya bikin saham sebuah bank itu berharga? Apalagi kalau kondisinya lagi krisis. Nah, kali ini kita akan coba bongkar sebuah studi akademis yang hasilnya terus terang cukup mengejutkan dan bisa mengubah cara kita melihat nilai sebuah bank. Oke, jadi begini rencana kita. Kita bakal pecahin misteri ini dalam 6 bagian. Pertama, kita samain persepsi dulu soal dasar-dasarnya. Terus, kita kenalan sama 3 tersangka utama yang katanya sih bikin nilai saham naik. Habis itu, kita langsung loncat ke TKP-nya, yaitu sebuah studi di era pandemi. Kita lihat bukti-buktinya, mana yang cocok sama teori, mana yang aneh, dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat kita sebagai investor. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebelum kita ngomongin yang rumit-rumit, kita harus jawab dulu satu pertanyaan fundamental. Dari sekian banyak data dan angka, apa sih sebetulnya yang jadi penentu harga selembar saham bank? Nah, pusat dari semua ini itu ada di satu angka sakti, laba per saham, atau biasa disebut EPS. Gampangnya gini deh, anggap aja ini nilai rapor perusahaan di mata investor. Makin gede angkanya, ya makin senyum lebar para pemegang saham. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya naikin nilai rapor ini? Sip, sekarang mari kita kenalan sama 3 tersangka utama kita. Ini adalah 3 rasio keuangan yang menurut semua buku teks seharusnya jadi biang keladi di balik naiknya si laba per saham tadi. Eits, jangan pusing dulu lihat istilahnya. Konsepnya sebenarnya simpel kok. Coba bayangin kita punya kedai kopi. Nah, ROA itu soal seberapa jago kedai ini menghasilkan untung dari semua barang yang dia punya. Dari mesin espressonya, meja kursi, bahkan gedungnya. Kalau ROE ini lebih fokus, seberapa banyak untung yang didapat dari modal si pemilik aja. Terus NPM? Gampang, ini untung bersih dari tiap cangkir kopi yang laku. Nah, 3 ini nih petunjuk penting dalam investigasi kita. Nah, ini dia bagian yang paling serunya. Teori di atas kertas itu kan bagus ya, tapi gimana kalau diuji pas lagi ada badai ekonomi? Kita akan lihat sebuah riset unik yang melakukan persis hal itu. Ngetes 3 tersangka kita tadi di kondisi dunia nyata yang ya bisa dibilang paling ekstrim. Jadi, studi ini fokusnya ke bank-bank syariah di Indonesia. Mereka ngambil data dari tahun 2018 sampai 2022. Kenapa periode ini penting banget? Karena ini mencakup masa tenang sebelum pandemi, terus masuk ke masa-masa kaos pas pandemi. Ini bener-bener kayak stres tes keuangan tapi di dunia nyata, bukan simulasi. Oke, hasil labnya udah keluar nih. Mari kita bedah temuannya satu persatu. Kita mulai dari yang normal-normal dulu ya. 2 faktor yang hasilnya persis seperti yang kita duga. Dan bener aja, bagian pertama dari hasil ini nunjukin kalau teorinya masih berlaku. 2 dari 3 tersangka kita, yaitu ROA dan NPM, terbukti bersalah dalam artian positif ya, karena emang beneran ngedorong nilai saham, persis seperti yang diprediksi. Kita lihat ROA dulu. Angkanya positif 6,23. Artinya apa? Sederhananya, makin jago sebuah bank muterin semua asetnya buat cari untung, ya makin tinggi juga nilai yang didapat pemegang saham. Sampai sini, semua aman. Sesuai buku pelajaran. Sekarang kita pindah ke NPM. Wah, ini angkanya lebih gila lagi. Plus 320. Ini bukti yang kuat banget kalau margin profit yang tebal itu langsung jadi keuntungan gede buat investor. Sekali lagi semua masih di jalur yang benar, masih aman. Tapi cerita nggak berakhir semulus itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin kaget. Bagian plot twist-nya. Faktor yang satu ini hasilnya bener-bener di luar dugaan. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya.
Terus gimana nasib si ROI? Ingat kan, ini rasio yang harusnya paling deket di hati investor. Karena ini ngukur untung dari modal mereka sendiri. Apa yang terjadi sama dia? Dan disinilah misterinya dimulai. Harusnya kan ROI naik, EPS juga ikut naik. Itu logikanya. Tapi studi ini nemuin apa? Zong. Nggak ada dampak positif yang signifikan. Malah kalau mau jujur, sinyalnya justru negatif. Aneh kan? Coba deh kita lihat datanya langsung biar jelas. Fokus ke baris yang di bold, si ROI. Lihat angka di kolom paling kanan, probabilitas. Nilainya 0,8. Angka ini gede banget. Gini deh, di dunia statistik, kalau angka probabilitasnya di atas 0,05, itu artinya hubungannya nggak kuat. Bisa dibilang cuma kebetulan. Sekarang coba bandingin sama ROE dan NPM, yang angkanya kecil banget, hampir 0. Nah, itu baru namanya pengaruh yang nyata. Oke, jadi ini semua artinya apa sih buat kita di dunia nyata? Buat para investor? Nah, ternyata temuan aneh ini justru bisa jadi sebuah sinyal yang super penting. Para penelitinya sendiri bahkan bilang gini, dan ini penting banget. Sinyal dari ROE ini bisa jadi acuan buat manajer investasi dalam mengambil keputusan. Intinya, mereka ngasih peringatan, hati-hati. Di masa krisis kayak pandemi kemarin, jangan telan mentah-mentah angka ROE. Sinyal yang biasanya kita percaya ini ternyata bisa salah arah. Jadi intinya apa? Gini, selama masa-masa ekonomi sulit kayak pandemi, khusus untuk sektor ini, aturan mainnya bisa jadi berubah total. Angka ROE yang tinggi, yang biasanya kita sorakin, ternyata nggak otomatis berarti sahamnya bakal bagus. Malah, bisa jadi itu lampu kuning, sebuah tanda bahaya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau aturan sefundamental ini aja bisa jungkir balik pas krisis, kira-kira aturan main keuangan jangka panjang apa lagi ya yang diam-diam udah ditulis ulang sama pandemi?